Ah, Puji haleluya. Sungguh indah pertemuan hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kau peliharakan kami dengan luar biasa, Tuhan. Kau juga memeliharakan keluarga kami. Tangan intinya kami mengucap syukur. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak sanggup berdiri. Kalau tidak karena Tuhan, kami tidak bisa melewati hari lepas hari yang semakin sulit ini. Kami percaya Tuhan terus mengiring langkah kami. Tuhan mengantar kami. Tuhan memegang tangan kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapak setiap berkat Allah yang hidup di dalam hidup kami. Dan puji-pujilah nama Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami sanggup mendengar suara-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kau juga yang menguasai seluruh keberadaan kami, untuk kami sanggup mendengar suara Tuhan. Untuk kami bisa mengerti. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau menyapa dulu nih adik-adik rohani saya. Ada Mega, ada Gular, ada juga Kris, juga ada Eva, ada Pak Budi. Suara saya kedengeran nggak nih? kedengeran, Kedengeran ya, ada Pak Budi. Ya, ini semua tim saya. Saya perkenalkan ya. Hari ini mungkin bingung ya, kenapa judulnya, temanya tangan-tangan Tuhan. Saya sebenarnya tidak bisa berkhotbah, saya cuma mau bersaksi. Tangan Tuhan, tangan itu yang pertama kali menyentuh pundak seorang anak berusia 9 tahun yang sedang duduk di taman di sebuah biara. Tangan itu juga yang pertama membuat rasa damai saat itu pada seorang anak yang belum mengerti apa-apa. Kesan pertama saat itu, dan langsung jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Anak itu adalah saya sendiri. Tangan itu yang membimbing sampai hari ini. Saya kalau ingat begitu besar pertolongan Tuhan dalam hidup saya sejak kecil ya hari ini. Itu sungguh luar biasa. Tuhan saat itu memperkenalkan dirinya dengan caranya yang ajaib yang tidak bisa saya ceritakan. Saya waktu itu ikut ke gereja Katolik sama tante saya mendengarkan dia belajar. Saat menunggu waktunya belajar, saya duduk sendiri di taman di sebuah biara. Disitulah saya merasa ada yang duduk di sebelah saya lalu menyentuh pundak saya. Lalu dia mengatakan, aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi di situ ada satu rasa damai. Waktu saya ikut di dalam kelas dari tante saya itu, disitulah saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan begitu tahu kehidupan saya. Sejak kecil saya tidak tinggal dengan orang tua kandung. Sejak usia 8 bulan.
Saya sudah diberikan oleh mama saya kepada kakaknya yang di Jakarta. Saya lahir di Cirebon. Saya dititipkan karena mama saya begitu miskin. Maka saya sudah tidak ada ketika saya dikandung. Sebagai seorang anak yang jauh dari orang tua, jauh dari saudara kandung, Tuhan tahu rasa kesepian yang luar biasa. Saat itulah Dia hadir di dalam hidup saya. Sehingga hari itu saya berkomitmen, Tuhan, saya mau hidup untuk Tuhan. Anak 9 tahun yang belum mengerti apa-apa berkomitmen. Saya mau hidup untuk Tuhan. Saya mau di dalam biara. Saya katakan itu dengan kepolosan. Setelah mulai besar, kehidupan memang tidak lancar. Kehidupan tidak berpihak kepada saya. Saya tidak bisa bercerita satu persatu karena terlalu panjang. Banyak hal menyakitkan. Tapi satu yang selalu menemani saya, itulah Tuhan Yesus. Dan itu membuat saya semakin dan semakin mencintai Dia. Dia tolong saya dalam hal apapun. Semasa saya sekolah, di dalam pergaulan saya, itu semua Tuhan yang mengiring saya, Tuhan yang merangkul saya. Tangannya tidak pernah melepaskan saya. Ini awal pertama pengalaman saya bersama Tuhan. Dan setiap kali hari Natal saya tidak pergi berkumpul. Setiap kali hari Natal saya mengurung diri di kamar, saya menyempatkan bercengkrama dengan Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang benar-benar membuat saya berkesan bersama Tuhan. Kita buka dari Yohanes 15 ayat 16. Saya teringat terus firman ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Aku telah menetapkan kamu. Di sini saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Dialah yang membentuk saya di rahim ibu saya. Saya lahir dari keluarga bukan Kristen. Saya lahir dari keluarga yang orang tua tidak mengenal Tuhan, tidak beragama. Tetapi Dia membentuk saya dan Dia memisahkan saya dari keluarga kandung saya. Memisahkan di satu tempat di Jakarta dan Dia mendidik saya melalui orang tua angkat saya. Dia sudah menetapkan jalan hidup saya. Betapa bahagianya kita ketika kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita dipilih. Sesuatu yang dipilih berarti itu adalah berharga. Amin. Amin. Kita begitu bersyukur, kita begitu bangga saat kita dipilih. Itu berarti kita sangat berharga di mata Tuhan. Sungguh kita sangat berharga. Jadi tidak ada pribadi yang tidak berharga di mata Tuhan. Ada yang sudah ditetapkan dari semula untuk melayani Dia. Ada yang ditetapkan di waktu tertentu baru bisa melayani Dia. Tapi itu bukan satu jalan yang mudah. Sekali lagi saya katakan, bukan satu jalan yang mudah. Satu ujian demi ujian terus berlangsung. Hingga bertahun-tahun dan bertahun-tahun saya sampai berkata, Tuhan, apa saya tidak boleh melayani Tuhan? Sejak kecil saya mencintai Tuhan. Saya masuk biara pun tidak diizinkan ternyata oleh Tuhan. Saya dicegah oleh orang tua angkat saya. Ketika saya mau masuk biara, itu cara Tuhan. Tangan Tuhan lewat orang tua saya mencegah saya untuk masuk biara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
pikiran seorang anak kecil yang hingga remaja tetap berkomitmen ingin bersama Tuhan di dalam satu biara. Jatuh cinta yang luar biasa. Saya tidak ingin menikah karena saya ingin masuk biara. Saya tidak pernah memikirkan pasangan hidup. Saya fokus. Tahun berganti tahun hingga Tuhan menetapkan saya harus menikah. Saya kaget. Saya menikah. Di dalam pernikahan pun terjadi proses yang luar biasa. Karena jujur ketika saya menikah, saya tidak, saya merasa masuk kepada satu kehidupan yang bukan keinginan. Ada satu dorongan saja. Ada satu, maaf kalau dibilang satu paksa, ya saya merasa dipaksa. Tapi saya mencoba untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan, karena dari hati kecil tetap saya tidak ingin menikah. Saya ingin mempersembahkan hidup untuk Tuhan, tapi Tuhan bicara lain. Saya tidak ingin jauh dari Tuhan. Tapi saya pun di situ belum diberikan kesempatan melayani Tuhan. Saya mencari Tuhan terus menerus, ingin kepastian, bolehkah saya melayani Tuhan? Saya belajar apa saja. Belajar teologi, saya panggil pendeta ke rumah. Karena saya ketika menikah punya anak, saya waktu keluar itu sedikit sekali. Saya banyak fokus kepada keluarga. Jadi saya panggil hamba Tuhan ke rumah, saya minta diajar secara pribadi. Tapi masih juga tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Sepertinya Tuhan tidak menginginkan, tapi di satu sisi saya merasa saya diberi waktu, saya dipilih. Kenapa? Kok kayaknya enggak ada tempat, sampai saya benar-benar kembali mengucapkan satu komitmen. Saya katakan begini, Tuhan, kalau memang saya tidak boleh bersama-sama melayani Tuhan, saya tidak boleh berada di satu panggung bersama Tuhan, walaupun saya hanya duduk di kaki Tuhan, walaupun saya hanya membersihkan bekas Tuhan berjalan saja, telapak kaki Tuhan, saya lebih baik melepaskan kekristenan saya. Saya langsung komitmen seperti itu. Saya tidak mau menjadi orang Kristen, tetapi saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak pilih apa-apa, saya tidak memilih harus jadi pembicara, tidak. Itu bukan satu cita-cita saya. Saya hanya ingin dekat dan dekat sama Tuhan. Mau disuruh apapun, cuma duduk saja, itu pun tidak masalah. Mau disuruh pekerjaan sekecil apapun menurut pandangan manusia, asal bersama Tuhan, itu pun tidak masalah. Saya tidak pernah memikirkan yang namanya status kependetaan, status evangelis, tidak. Saya tidak pernah memikirkan itu. Cukup ketika saya bersama Tuhan, itu saja. Dan bukan satu hal yang mudah. Saat itu, saya juga dalam posisi sakit yang saya baru tahu ketika saya menikah. Yaitu saya punya kelainan jantung yang tidak bisa disembuhkan. Saya sampai bertanya sama Tuhan, kenapa dari kecil saya tidak pernah bisa menyatakan bahwa masa kecil saya bahagia? Orang-orang bisa bercerita, tapi saya tidak. Lalu di dalam kehidupan pun saya harus menyandang satu cacat jantung yang cukup membuat saya down, yang cukup membuat saya tidak bisa beraktivitas apa-apa, yang cukup membuat saya berpikir anak-anak masih kecil, lalu mereka sama siapa ketika saya nanti tidak ada. Karena sangat fatal ketika klep jantung saya nanti terbuka, saya langsung gagal jantung, dokter katakan demikian. Itu membuat saya down saat itu. Ternyata itulah ujian demi ujian yang Tuhan buat untuk seorang anak kecil yang dia pilih, yang menyatakan komitmen dari hatinya yang masih polos saat itu, hingga proses demi proses, dan ketika hantaman terjadi lagi, dia mau mendengar komitmennya kembali yang
Apakah komitmen ini berubah? Saat itu saya sempat down, tapi disitulah Tuhan kembali menyatakan tangannya memeluk saya, menyatakan tangannya menopang saya. Banyak orang mendoakan saya untuk sembuh, tapi sampai hari ini saya tidak sembuh. Tapi saya bersuka cita karena tangan Tuhan membuat saya bisa melayani sampai hari ini. Amin. Luar biasa Tuhan, tangannya menopang saya di dalam kehidupan ini. Dan di dalam menjalankan kehidupan keluarga pun tidak mulus. Banyak hal-hal yang ditemui. Perjuangan demi perjuangan. Di situ pun Tuhan masih menunggu komitmen yang ketiga kali. Saya benar-benar menyatakan itu kembali di hadapan Tuhan. Dan mulailah dibukakan peluang untuk melayani. Dibukakan peluang untuk melayani, tetapi saya mengatakan lagi kepada Tuhan. Mungkin saya dianggap cerewet ya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa melayani Tuhan jika tidak diberikan satu peluang untuk mencari usaha, untuk bekerja. Saya waktu itu sudah berhenti dari Bank Buana yang sekarang menjadi UOB. Saya dulu kerja di bank. Saya bilang, saya kalau tidak punya penghasilan, saya tidak bisa menopang pelayanan karena saya pribadi bukan tipe orang yang mau meminta-minta, mengandalkan manusia, tidak. Saya minta Tuhan bukakan jalan untuk saya bisa membiayai pelayanan karena melayani butuh biaya. Saya tidak mau nama Tuhan tidak dipermuliakan ketika saya harus mengumumkan butuh dana ini itu untuk pelayanan. Saya katakan demikian sama Tuhan, saya tidak mau nama Tuhan dipermalukan oleh saya. Lebih baik saya bekerja. Saya belajar dari Rasul Paulus, dia pun bekerja. Saya bilang bukakan saya. Lalu Tuhan membukakan saya sesuai dengan bidang saya. Tuhan bukakan saya untuk terima murid les di rumah. Dan dari situlah benar-benar saya bilang, Tuhan, ini bimbel punya Tuhan, bukan punya saya. Saya bekerja di sini. Dan apa yang dikerjakan di dalam bimbel adalah saya harus mendidik. Saya bukan cuma mengajar, tetapi mendidik anak-anak dari usia dini hingga remaja untuk mempunyai satu karakter yang dikehendaki Tuhan. Jadi amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita hamba-hambanya yaitu jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu bukan cuma untuk dewasa, tetapi untuk anak-anak kecil. Untuk generasi berikutnya, saya harus mendidik mereka banyak sekali. Yang kalau saya bilang itu anak-anak yang cukup aneh dimasukin oleh Tuhan ke dalam bimbel saya. Dan saya tidak pernah mengumumkan saya punya bimbel, tetapi murid sampai detik ini masih ada terus. Karena Tuhan yang luar biasa, yang mengirimkan anak-anak yang perlu dididik. Bukan cuma diajar, tapi dididik. Termasuk orang tuanya saya didik juga. Jadi komplit, paket komplit kalau les di saya. Komplit orang tua dan komplit anak-anak. Itu semua karena Tuhan memberikan bidang yang memang harus dikerjakan. Jadi melayani Tuhan, pergi dan engkau harus berbuah. Itu bukan cuma di belakang mimbar. Bukan cuma kita bicara, tapi itu benar kita harus pergi dan pergi. Di tengah-tengah berjalannya bimbel yang ya kalau di komplek semua tahu ya, saudara-saudara terkasih semua tahu kalau di komplek adalah bimbel yang isinya orang menengah ke atas. Tapi saya tetap menerima juga yang di bawah, anak-anak sopir, anak-anak pembantu, dan itu semua saya kasih free. Kita terima. Sejauh ini tidak ada kendala. Namun di tengah perjalanan setelah berjalan kurang lebih 10 tahun bimbel berjalan, satu permintaan lagi dari Tuhan. Kamu harus mengajar anak kaum marginal. Kaget saya lagi ngajar di kelas, lalu tiba-tiba kamu harus mengajar kaum marginal. Saya langsung diem, saya berdoa, Tuhan, saya harus bawa anak pemulung ke dalam kelas ini. Apa reaksi orang tua murid? Bapak Ibu terkasih, kalau
Bapak Ibu kasih anak les di satu tempat dan di dalam satu ruangan, Bapak Ibu tahu ada anak seorang pemulung, anak gembel kita bilang. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin bereaksi langsung tidak suka. Aku nggak nyaman les di sana, kok dijadiin satu. Ini manusiawi. Saya tidak berkata ini salah, ini manusiawi. Sungguh ini satu manusiawi, karena inilah kehidupan dunia, satu kenyataan. Tidak semua orang bisa menerima tingkat sosial yang lebih rendah. Fakta yang ada di hadapan saya seperti itu. Hanya sedikit. Mungkin kalau dari 20 murid saya saat ini, mungkin hanya satu yang masih bisa menerima, atau paling banyak 5 orang tua murid yang masih bisa menerima ketika tahu seorang 2-3 orang anak pemulung masuk ke dalam kelas yang sama. Ini saya pertanyakan kembali sama Tuhan. Saya bilang bimbel ini memang punya Tuhan, Tuhan berhak memasukkan siapa saja. Tapi saya juga tahu ini bisa menjadi batu sandungan, bisa jadi kendala Tuhan. Saya minta Tuhan izinkan saya mengerti kembali kemana arahnya. Saya tidak berani bercerita kepada siapapun, juga kepada guru yang mengajar di kelas. Saya cuma terus bawa dalam doa, bawa terus dalam doa. Hingga saya bertemu dengan Pak Lukman Panji. Ibu Erika kenal Pak Lukman Panji ya. Saya bertemu Pak Lukman Panji. Di situ cara Tuhan juga memimpin saya. Tangan Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Lukman Panji. Kemudian kami bergabung dan saya bergabung di JPI di bawah mentor dari Pak Lukman Panji. Di situ saya belajar banyak bagaimana kita harus menjadi hamba. Saat saya bergabung di Bandung, saya dulu di GBI pusat, lalu datanglah hamba Tuhan dari GBI pusat bertanya, Ibu sekarang bergereja di mana? Saya bilang saya bergabung di Bandung. Saya tidak bilang saya buka ibadah sendiri, saya bergabung di Bandung. Lalu dia katakan, kenapa harus di Bandung? Kembali ke gereja pusat. Mau gelar apa? Dia langsung menawarkan seperti itu. Ibu mau jadi pendeta muda, atau evangelis, kata dia. Saya bilang, maaf ya Pak, bagi saya itu semua, saya tidak ingin, saya hanya ingin melayani Tuhan. Lalu kenapa harus ke Bandung? Saya cuma jawab, Abraham aja disuruh keluar kok Pak. Ya saya wajar lah disuruh keluar dari Jakarta, saya bilang. Terus dia diam. Ya sudah, katanya. Akhirnya sampai detik ini saya bergabung. Sorry. Nah saat itu saya baru berani bercerita sama Pak Lukman Panji mengenai apa permintaan dari Tuhan bahwa saya harus mengajar kaum marginal. Pak Lukman Panji diam aja saat itu. Saya mengikut dia melayani di Tanjung Priok waktu itu bersama satu rekan yang sekarang ada di Amerika. Saya ikut dia. Ketika pulang, kami mengantar rekan ini ke daerah Tangerang. Di situ ketika berjalan, dalam perjalanan itu, ada suara yang masuk, ada hikmat yang masuk berkata, di sini. Saya kaget saat itu, di sini. Saya nggak kenal daerah Tangerang, saya nggak pernah keluar rumah jauh-jauh, selain dari Joglo dan sekitarnya. Saya tinggal di Alfa, Jakarta Barat. Saya itu orang paling takut keluar rumah. Saya nggak pernah keluar jauh-jauh selain ke tempat yang saya udah biasa, ke rumah mami saya waktu itu di Kedoya, dekat-dekat aja. Saya kaget, di sini Tuhan, saya nggak ada yang saya kenal di daerah Tangerang, terus saya harus cari kaum marginal di sini di mana, saya harus buka kelas di mana. Itu pertanyaan yang sangat bodoh yang diajukan oleh saya. Di mana Tuhan? Padahal ketika Tuhan menyatakan, disitulah Tuhan menyediakan. Tetap Tuhan cuma menjawab di sini. Akhirnya saya beranikan diri lagi, saya ngomong sama Pak Lukman Panji. Dia lagi nyetir, saya bilang, Pak Lukman, yang saya pernah cerita sama Bapak, ternyata katanya di sini. Oh,
Pak Lukman cuma bilang gitu, oh ya sudah. Bulan berganti bulan, belum ada titik terang untuk saya harus ke sana. Dan saya diperkenalkan oleh Pak Lukman waktu itu dengan adik rohaninya yang ternyata tinggal di Tangerang. Dan mendapat visi misi di satu tempat yang namanya Tanah Gocap. Kuburan ternyata. Di sana ternyata kuburan. Tanah Gocap. Tapi di kuburan itu ada pemulung-pemulung yang berkumpul. Di sana ada pemulung. Saya diajak ke sana. Bertemu dengan ketuanya yang dianggap tua lah di sana. Berkumpul, kemudian saya diperkenalkan. Saya bilang saya di sini nggak bisa apa-apa selain mengajar. Saya bilang gitu. Oh, ibu memang diperlukan karena katanya di sini anak-anaknya liar. Ada pernah guru yang ngajar di sini, tapi nggak ada satupun yang nurut anak-anaknya. Lari-lari terus, nggak ada yang mau mendengarkan pengajaran. Saya pergi sama anak saya. Kalau boleh saya mau share sedikit ya. Saya coba nih ya, mau share screen, boleh ya? Saya mau izin share screen, apa boleh? Silakan Ibu, boleh. Boleh ya, oke. Bisa terlihat ya? Terlihat. Oh, udah terlihat. Kita pergi ke sini ternyata. Saya bersama anak saya yang laki-laki. Waktu itu anak saya yang perempuan belum bisa gabung. Yang paling besar, saya bilang, Koko mau antar mama ke sini. Mau mah, kata dia. Mau. Saya ingat betul waktu itu tahun 2010. Antar mama ke sini. Mau mah. Dia bersama teman-temannya. Dia waktu itu masih kuliah. Dia bersama teman-temannya dua anak. Ikut saya ngajar di sini. Jadi kita hanya bertiga ke sini. Setiap hari Sabtu kita meluangkan waktu di sini. Wah, ini pun nggak mudah. Mengajar anak-anak seperti ini nggak mudah. Saya dapat tantangan. Mereka bilang, mau mengkristenisasi. Aduh, takut sekali. Kita cewek-cewek doang. Yang laki cuma anak saya. Yang You said ini. you already press control, but still have the cockroach inside. Yeah, dia press control. But Terus still inside. Kita ngajar di sini. Ini pertama kali mereka mendengar saya menyatakan Kristus. Mereka melihat satu mujizat. Mereka manggil saya dan anak saya itu kakak ya. Jadi ketika kita berjalan di sebelah sini nih kuburan nih semua nih. Nggak saya foto. Di sini kuburan semua. Di sini mereka bermukim. Di sebelah sini juga kuburan. Jadi kita panas terik jam 2 siang di sini kita. Tiba-tiba hujan. Mulai hujan turun mereka bilang, kakak hujan gimana kita belajar di luar. Saya cuma berdoa, saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus saya memberanikan diri. Padahal di sini ada preman-preman lagi berdiri nih, cuman nggak kefoto sama saya. Ada preman berdiri bertato. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus hujan akan berhenti hingga kalian belajar selesai. Saya nyatakan demikian dengan iman. Benar, puji Tuhan hujan berhenti. Mereka sorak, anak-anak ini sorak. Dan puji Tuhan selama mereka belajar, mereka tertib. Nah inilah Bapak yang mengepalai di sana. Keluarga ini sesungguhnya sudah Kristen. Tetapi tidak ada yang memfollow up mereka, tidak ada yang mementor. Ada beberapa hamba Tuhan yang datang dari satu GBI dekat sana yang mengkristenisasi mereka. Mereka Kristen tapi ditinggal begitu saja. Ya sudah, mereka jadi ya hidup seperti itu. Mereka tidak mengerti bagaimana pesan-pesan kebenaran dari Tuhan. Di sini saya berproses sampai 2 tahun. 2 tahun tidak ada yang mengusik. Puji Tuhan, Tuhan mengiring kita. Nah, anak saya yang kedua mulai ikut. Anak saya baru punya waktu, dia ikut. Karena yang besar sudah tidak bisa ikut lagi, kuliahnya sudah full. Jadi dia ikut yang ini. Di sini Tuhan membukakan satu kesempatan. Awalnya mereka itu membenci Kristen. Kalau ngobrol
Saya tuh kalau duduk di sini nih, ada satu tempat bisa duduk. Saya ngobrol, mereka itu selalu bilang, di sini pasti yang datang sini tuh mau bikin kita jadi Kristen. Dia bilang, padahal lihat orang-orang Kristennya, semua itu cuman mau mengkristenisasi, tapi kelakuannya itu semua buruk. Aduh, saya sedih sekali di situ. Saya sungguh sedih. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan dipermalukan di sini? Terus saya berdoa, kalau Tuhan izinkan saya memberitakan kebenaran di sini, Tuhan buka jalan. Di sini saya tidak bisa foto, ada satu keluarga Muslim, anaknya sakit dari lahir. Dia tidak pernah ikut gabung, tapi dia memperhatikan. Saat itu dia menghampiri saya, dia bilang, Kak Mimin, anak saya ini dari kecil nggak bisa nyusu, selalu muntah, nggak bisa masuk apapun makanan selain yang benar-benar cuma seperti biskuit dilembutin, yang lain-lain nggak bisa. Kak Mimin mau nggak berdoa? Kaget saya di situ. Saya bilang, berdoa dengan cara saya, dengan Tuhannya saya. Iya, kata dia. Ibu percaya? Saya percaya. Saya panggil dia, mendekat, saya bilang, Ibu taruh tangan Ibu di perut anak Ibu, lalu saya tumpang tangan di situ. Saya berdoa. Saya bilang, Ibu mengamini ya? Iya, kata dia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini seminggu kemudian, ketika dia mengamini, sembuh. Minggu depannya ketika datang, puji Tuhan, dia bilang, Kak, anak saya sudah bisa minum susu, anak saya sudah bisa makan bubur, dia bilang. Puji Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, langkah selanjutnya apa? Berkumpullah 8 orang awalnya hanya untuk berdoa. Dan mereka mengamini. Sebagian dari itu juga masih Muslim. Di satu tempat. Lalu kita sewa satu tempat yang bentuknya seperti ini. Karena harus sewa di situ loh. Walaupun ini bangunan yang liar, tapi ternyata ada big boss yang saya harus sewa. Jadi saya sewa per bulan 100.000 waktu itu. Untuk satu tempat. Karena waktu itu saya hanya ditampung di sini. Ini tempat orang yang ya lumayan pencariannya. Dia nggak cuma pulung sampah, enggak, tapi dia besi tua, jadi dia penghasilannya lumayan, dia sediakan tempat, dan mulailah beberapa orang berkumpul, ingin mendengarkan, ingin memuji Tuhan. Saya selalu ambil, kalau nggak dari Mazmur, dari kitab Amsal. Kalau tiap minggu anak-anak saya mengajar mereka, saya berkumpul di sini. Jadi kita bagi 2 tempat untuk memberitakan firman. Disinilah saya mulai memberitakan firman. Saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus mati untuk mereka di kayu salib. Saya ingin mereka mendengar kebenaran itu. Terus mereka bilang, tapi kami tidak bisa masuk Kristen. Tidak, mengapa? Saya bilang, kalau memang Tuhan mengizinkan kalian dibaptis, kalian akan dibaptis. Tapi kalau tidak, jalanilah kemusliman, tapi mengerti siapa Tuhan yang kalian sembah. Kalian mengenal Tuhan Yesus. Saya katakan demikian. Lalu mulai terjadi proses mengajar, dan silih berganti yang ikut saya, dan Bapak ini kemudian sakit. Kita mulai berdoa untuk mereka yang sakit, berdoa, dan Tuhan menjamah mereka. Ini kok nggak bisa untuk slide kedua ya? Ada slide kedua ini, tapi saya nggak bisa. Oh, ya, saya nggak bisa ya slide kedua. Tuhan itu menjamah mereka. Wah. Gimana ya, saya nggak bisa nih slide kedua. Nah, di sini sampai akhirnya kami bergabung dengan satu temannya Pak Lukman, ini pelukis, dia ngajarin gambar sama anak-anak. Kita diizinkan bikin tempat nih. Zamannya Ahok, yaitu tahun berapa ya, saya lupa. Kita diizinkan bikin tempat, tetapi dengan tantangan juga, karena si orang itu yang Muslim itu bikin masjid juga. Jadi dia bikin musola di depan sini, persis dia bikin musola. Dia bilang, itu apa orang Kristen mau bikin gereja, katanya.
itu harus dirobohin, tapi yang ngebangun ini itu membela kita. Itu Muslim. Aduh, saya nggak bisa slide kedua, gimana ya caranya? Sayang sekali nih, karena di sini kita sampai bisa kita melanjutkan bikin Paskah. Bikin Paskah Diklik di dulu sana. Bu di slide yang pertama. Diapain? Diklik dulu di slide-nya yang pertama. Udah, Itu dua-duanya saya. muncul. Di escape. Oh, harus di escape. Tetap nggak bisa nih. Soalnya itu coklat dua-duanya muncul terkunci yang pertama itu. Terkunci, saya Iya. escape. Ketika klik yang kedua terkunci. Iya, nih tetap nggak bisa ya. Ya. Saya escape. Wah, ada kendala. Error nih kayaknya saya punya ini. Nggak apa-apa lah, ntar kalau udah bisa. Ini saya klik, terus saya escape ini nggak bisa. Apa saya coba stop share dulu, kemudian ulang ya? Ya, ya. Oke, kita stop share ya. Ya. Kemudian saya ulang, saya share screen, saya masuk. Ya, kemudian saya langsung ke, tetap ya nggak bisa ya. Error saya Di punya. close dulu PowerPoint-nya Bu. Saya close dulu. Ya, dibuka lagi nanti. Iya, ini saya punya keyboard error. Bentar. Nggak bisa, tetap error. Nggak apa-apa lah. Nah, kita lanjut. Disitulah saya mengerti. Kita harus berjalan. Kita harus bergerak. Karena Tuhan membuka jalan. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah. Kita menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya terhenti hanya karena COVID saat itu. Saya terhenti karena COVID. Saya tidak bisa melanjutkan, di stop benar-benar. Saya sebenarnya ingin melanjutkan, tapi karena COVID kita tidak bisa. Nah, saat itu saya bisa memberitakan kebenaran firman, itu luar biasa, hingga terjadi satu hal bahwa kita diusir, kita berpindah kembali, lalu yang menampung saya adalah orang yang masih Muslim. Dan apa yang ditabur itu tidak pernah sia-sia. Yang ditabur itu tidak pernah sia-sia, karena ternyata di tengah kemuslimannya mereka tetap mengerti nilai-nilai kebenaran. Mereka tetap kuat. Mereka tetap kuat bagaimana mereka harus mengikut Tuhan. Mereka tidak pernah mengeluh, dan mereka terbentuklah menjadi pribadi-pribadi yang punya harga diri. Saya katakan, seorang pemulung pasti dituduh mencuri ketika ada barang yang hilang karena kalian dianggap kaum yang di bawah. Mereka katakan, iya, maukah mengubah pola pikir orang-orang di sekitar? Kalian harus mengubah pola hidup. Sehingga kehidupan berubah. Disitulah nilai kebenaran Kristus mereka terima tanpa mereka harus menjadi Kristen. Sehingga mereka mengatakan betapa banyaknya perbedaan, katanya. Beda sekali, mereka tidak pernah di follow up oleh orang yang membawa mereka untuk mengikut Kristus, tapi mereka ditinggal begitu saja. Dan sejak saat itu, singkat cerita, banyak yang datang untuk minta didoakan, dan terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Kita itu sesungguhnya diminta untuk memuridkan, nggak usah jauh-jauh dulu, di sekeliling. Memang Tuhan mau segala bangsa jadikanlah muridku. Jadi membuatlah mereka mengerti bagaimana nilai kebenaran kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka harus menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keluarga Muslim ini ada beberapa juga yang sudah berpindah tempat dan masih bisa menghubungi saya. Dan dia berkata, dia itu berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana yang kakak ajarkan, kami juga mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai kebenaran, kata dia. Saya bilang, puji Tuhan.
Kita memuridkan dan mereka pergi dan mereka memuridkan kembali orang-orang di sekitarnya. Ini berbuah. Kita belajar juga dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Bapa di dalam Yohanes 6 ayat 40. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kita belajar, kita setiap hari makanan itu kan sehari berapa kali ya kita makan, belum ngemilnya. Kayaknya setiap waktu kalau cewek-cewek nih makan terus ya Bu ya. Makan pokoknya bisa 3 kali kecuali diet. Terus ngemil-ngemilnya ya, jajan-jajannya itu lebih dari 3 kali ya Bu ya. Cewek-cewek senang ngemil. Jadi kalau Tuhan bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Wah, berarti itu di dalam setiap kegerakan kita, setiap hari kita harus melakukan kehendak Bapa. Menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan di sisa usia kita. Tidak terkendala oleh apapun. Ini satu berkat di dalam hidup kita. Berkat yang luar biasa. Berkat itu bukan juga hanya berupa jasmani. Bapak akan mencukupkan kita, Bapak akan membukakan jalan. Sejak pandemi, saya tidak tutup les-lesannya loh. Banyak bimbel tutup karena nggak bisa tatap muka. Tapi sejak pandemi, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu satu mujizat yang terjadi. Itu satu pemeliharaan. Dikatakan tadi, apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Permintaan yang sesuai dengan apa yang menjadi targetnya Tuhan, itu pasti dikabulkan. Tapi permintaan yang hanya untuk mengarah kepada diri sendiri, itu belum tentu disetujui oleh Bapa. Jadi ini menyatakan bahwa kamu pergi, kamu berbuah, kamu harus menghasilkan buah. Mereka harus mendengar, mereka harus banyak mendengar tentang kebenaran-kebenaran. Ya, jadi bukan persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan persembahan secara fisik, tetapi persembahan hidupmu untuk Tuhan, persembahan waktumu untuk Tuhan, di tengah-tengah pekerjaanmu, mempersembahkan, memuliakan Tuhan, menyatakan nilai kebenaran, di keseharianmu itu dijadikan santapan, jadikan makanan, bukan hanya cemilan. Melayani Tuhan bukan sebagai satu camilan, tapi makanan pokok yang terus, yang harus dimakan setiap hari. Lakukan itu di setiap tarikan nafasmu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita diizinkan untuk melayani Tuhan, betapa itu adalah satu anugerah. Anugerah yang luar biasa. Betapa itu satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Banyak jenis pelayanan, bukan cuma sebagai pembicara, bukan cuma sebagai pemusik, tapi banyak di sekeliling kita. Menjangkau jiwa-jiwa bukan cuma untuk apa ya, jangan salah menilai bahwa Tuhan ingin kita mengkristenisasi orang. Bukan itu. Kalau masalah mereka mau masuk mengikut Kristus, nanti Tuhan akan buka jalan sendiri. Tapi bukan satu paksaan, bukan satu iming-iming yang kalau ikut Tuhan, nanti jalanmu lancar. Kalau ikut Tuhan, nanti kamu seperti ini. Enggak. Kalau saya menyatakan kepada mereka terus terang, berani ikut Tuhan, saya bilang. Ikut Tuhan itu enggak enak loh. Perjalanannya itu penuh batu terjal, tetapi janjinya ya dan amin. Janjinya luar biasa. Janjinya itu digenapi di dalam hidup kita. Pertolongannya, tangannya tidak pernah lepas dari kita. Tanpa kita minta, tangannya terus menuntun kita. Bahkan dia bisa menggendong kita. Saya bilang, tapi harus berani menghadapi bukan cuma kerikil, batu besar yang dihadapi di hadapan kita. Enggak gampang, saya bilang. Berani. Saya mau mereka berkomitmen dengan melihat satu kenyataan, bukan diiming-imingi sesuatu yang indah. Ikut Tuhan pasti masuk surga. Siapa yang setuju? Kalau jadi orang Kristen pasti masuk surga.
Siapa yang setuju? Boleh Bu, dibuka dulu mute-nya. Saya mau tanya nih, kita diskusi dulu dikit ya. Sorry nih, saya mau tahu pendapatnya. Ikut Tuhan pasti, bukan ikut Tuhan, Kristen. Jadi Kristen, masuk Kristen. Pasti masuk surga. Banyak loh saya dengar seperti itu dari awal saya masuk menjadi orang Kristen, saya dinyatakan seperti itu, pasti masuk surga. Bahkan ada satu ilustrasi yang menyatakan ada seorang pendeta habis berbuat maksiat katanya. Kemudian naik pesawat, pesawatnya meledak, dia meninggal di situ. Masuk surga nggak katanya? Ini pertanyaan. Masuk surga nggak? Boleh buka mute-nya, kita diskusi dulu, boleh nggak apa-apa. Saya menunggu masukan, nggak masalah. Mungkin Ibu Jen? Kecelakaan itu memang enggak ini, cuma kita juga boleh menyatakan Iya, kecelakaan, terus dia habis berbuat dosa yang luar biasa, masuk surga nggak katanya? Selama dia tidak minta ampun ya tidak masuk surga ya mungkin. Ada yang menyatakan bahwa, ada hamba Tuhan menyatakan itu pasti masuk surga katanya. Saya kaget. Saya bilang, aduh, semudah itukah masuk surga? Oh tidak, masuk surga itu kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Betapa itu adalah satu kasih karunia ketika kita bisa masuk surga. Jadi saya di situ terus terang di tempat pemulung itu menyatakan, kalian mau berdoa, saya bilang ketika kalian sholat tutuplah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hati kalian. Saya sempat membagi Alkitab di sana. Tapi ketika itu ada banjir, sayang sekali ketika ada banjir, mereka tuh terkena banjir karena mereka di pinggir kali. Selain di kuburan, mereka di pinggir kali. Jadi di situ mereka bilang, iya ketika kita berdoa, kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus, kata dia gitu. Puji Tuhan, luar biasa itu Tuhan bekerja untuk mereka, menyatakan diri di sana, kesembuhan demi kesembuhan terjadi, dan yang terutama pola pikir mereka sudah bukan pola pikir manusia lama lagi, mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan mereka tetap bisa berbagi menjadi berkat. Betapa luar biasanya. Mereka susah loh, mereka miskin. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, mereka bisa berbagi. Mereka bisa berbagi tempat tinggal. Mereka bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan tumpangan, membutuhkan makan. Ya, di Alkitab juga ada tertulis kan di dalam Matius 25. Kapan Tuhan telanjang butuh baju? Kapan Tuhan butuh makan? Ya, ternyata ada seorang ibu yang bisa menampung orang gila. Saya kaget ketika saya datang ke sana. Kak Mimin, di sana ada orang gila yang tidak berbusana, dia bilang. Tapi kasihan, berkeliling terus, saya panggil, saya kasih tempat, saya bikinin tempat di situ kecil, saya kasih baju, dia bilang, saya kasih makan. Kak Mimin mau nggak mendoakan? Saya disuruh mendoakan orang gila itu. Tapi jangan deket-deket karena dia pria, kebetulan. Jangan deket-deket, nanti Kak Mimin dikejar-kejar, kata dia gitu. Jadi saya bilang, ya sudah, saya doakan dari sini. Ayo kita sama-sama berdoa. Jadi kita berdoa di rumah dia, di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang gila itu. Dan ternyata sebelum orang gila itu meninggal, dia sempat sadar dan dia mengucapkan terima kasih kepada keluarga itu. Keluarga yang hidupnya pas-pasan tapi bisa menampung dia. Itu buah yang ada di tempat itu, buah yang Tuhan lihat betapa luar biasanya. Anak Tuhan yang di dalam kemuslimannya berubah pola pikirnya, melihat nilai kebenaran Tuhan. Mereka mengerti apa yang Tuhan inginkan, yaitu berbagi kehidupan kepada mereka yang termarginalkan, kepada mereka yang tidak dipedulikan. Mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang benar, untuk berpola pikir benar, tidak mencuri dan lain sebagainya. Karena dulu sebelum mereka mendengar nilai-nilai kerajaan Allah, mereka itu benar-benar sering mencuri, menipu uang. Maaf kata yang sudah Kristen di sana, yang tadi saya katakan, dan beberapa orang, ada 3 keluarga ya, itu sering mencuri uang. Padahal Kristen, itulah yang membuat orang di luar Kristennya jadi benci, marah-marah kepada orang Kristen. Dan sampai pandemi, saya diizinkan Tuhan untuk keluar dari sana dan saya belum mendapat tempat lagi.
karena saya belum mendengar kabar mereka. Saya dengar kabar beberapa keluarga itu sudah lagi digusur, sudah lagi harus pindah. Ini sebagian kesaksian hidup saya ya, semoga bisa memberkati ya. Dan di dalam kekurangan saya, di dalam sakitnya saya tuh kalau bisa saya iniin, saya pakai oksigen besar yang udah rumah sakit loh. Jadi kalau saya ngajar dalam keadaan saya drop, saya harus pakai oksigen di sini dan saya harus ngajar di kelas. Tapi di saat saya harus ke tempat kaum marginal, Tuhan beri saya kekuatan. Saya tidak pernah mengalami drop di sana, paling kalau udah pulang saya baru drop. Tapi sampai detik ini itu tidak pernah terjadi lagi. Itu dahsyat Tuhan. Dokter saya sampai juga heran, loh dia bilang, karena bukan cuma cacat klep jantung saya, tetapi ada kebocoran-kebocoran di tiap klep yang membuat darah bersih, darah kotor itu bercampur sedikit-sedikit, dan ketika itu penuh, itu yang membuat saya drop karena jantung kerjanya 2 kali lebih cepat untuk memompa darah yang bercampur itu. Tapi sampai hari ini itu tidak pernah terjadi lagi. Kuasa Tuhan luar biasa, walaupun cacat jantungnya masih ada. Puji Tuhan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, kiranya ini kesaksian saya bisa menjadi berkat, dan mohon maaf juga kalau kelamaan. Bisa boleh dilengkapi dan silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya.